Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada saat ini kita mengheningkan hati dan pikiran kita sejenak. Kita khususkan saat ini untuk boleh bersama-sama menghayati masa Kamis Putih, di mana Yesus bersama-sama dengan para murid-Nya. Dia membasuh kaki mereka, Dia melayani mereka dengan sedemikian tulus. Dan ada pesan yang tentunya ingin Yesus sampaikan kepada setiap kita pada saat ini. Kita khususkan waktu kita sejenak untuk boleh bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu sederhana yang tentunya kita sudah banyak mengetahuinya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, pada saat ini kami mengkhususkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk boleh bersama-sama menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu kepada setiap kami. Apa yang hendak Engkau sampaikan untuk kami, biarkanlah pada saat ini ya Tuhan, renungan ini Engkau yang boleh memimpinnya, sehingga kami semua boleh mendapatkan sukacita. Kami boleh mendengar suara Tuhan ketika kami bersama-sama menghadapi kebimbangan, kekhawatiran pun ketakutan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ini adalah masa di mana Engkau sedang menghadapi masa-masa itu. Ajarlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian dari Yohanes pada pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-17. Kemudian akan dilanjutkan
dalam ayat yang ke-31 hingga yang ke-35. 31b sampai 35. Marilah kita membukanya. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita memasuki hari di mana Tuhan Yesus
akan memasuki hari-hari terpenting dalam kehidupannya. Dan hari-hari ini pun tentunya menjadi hari-hari terpenting dalam setiap kehidupan kita umat percaya. Hari ini adalah hari Kamis Putih. Kamis Putih adalah awal dari Tri Hari Suci atau 3 hari yang dikuduskan, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, lalu kemudian Sabtu Sunyi, yang kemudian akan memuncak dalam puncak karya penebusan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus dalam Minggu Paskah. Dalam peristiwa Kamis Putih ini, peristiwa yang begitu kita kenal adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus membasuh kaki para murid-muridnya. Ada sebuah simbol yang sangat kuat ketika kita melihat ada tangan yang sedemikian suci. Ada tangan yang begitu kudus itu mau menyentuh, bersentuhan langsung dengan kaki yang amat kotor. Sekali lagi ada sebuah simbol yang begitu kuat yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan pada saat ini hendak kita renungkan bersama. Tetapi izinkan saya memulai ini dengan sebuah pertanyaan. Masihkah Bapak Ibu Saudara sekalian mengingat peristiwa pembasuhan kaki di gereja kita di GKS Panjang tahun lalu mungkin, atau mungkin tahun yang lebih lalu 2018 atau tahun-tahun sebelumnya? Kalau kita mengingat peristiwa itu, ketika kita dibasuh, saling membasuh, saya ingin tanya, kita lebih memilih dibasuh atau membasuh? Coba kita renungkan sejenak. Sekali lagi, pilih dibasuh atau pilih membasuh? Sudah? Kalau saya menerka, kalau saya menebak, ya maaf kalau salah gitu ya, karena saya juga tidak bisa mendengar langsung gitu ya. Kita lebih memilih membasuh. Kenapa? Karena dibasuh itu canggung, sungkan. Katanya orang Jawa Timur, orang Surabaya itu, sungkan aku gitu. Kalau memang demikian Bapak Ibu, sama. Saya sebenarnya juga lebih memilih membasuh. Dan kalau boleh saya teringat begitu ya, saya teringat akan kisah di mana ada peristiwa pembasuhan ketika saya kuliah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana gitu. Ada saat di mana peribadahan itu dosen-dosen itu berkumpul di depan, lalu kemudian membawa ember yang berisi air dan kain, dan kemudian saya pikir itu hanya simbolisasi. Ternyata setiap dosen itu menghampiri kami semua, ya 100-an lebih mungkin ya, mahasiswa teologi, lalu kemudian akan membasuh satu persatu. Wah, itu feeling saya udah gak enak, perasaan saya udah gak enak. Waktu itu saya ingin lari, jujur saya ingin pergi dari situ. Kenapa? Karena ya meskipun saya mengaku saya bukan mahasiswa yang punya tingkat ketertiban yang tinggi ya, saya mengakui. Kadang saya juga kurang ajar sama dosen, dalam artian saya tidur di kelas begitu, saya harus mengakui itu gitu ya. Tetapi mereka adalah sosok-sosok yang saya kagumi. Sampai detik ini pun, mungkin sampai saya mati nanti, mereka adalah sosok-sosok yang begitu saya kagumi. Karena mereka mengajar bukan hanya dengan akademis, dengan pengetahuan, tetapi mereka mengajar dengan hati. Mereka mengajarkan kami bagaimana hidup sebagai para pelayan Tuhan dengan baik. Pada saat itu saya teringat seorang pendeta dari GKMI, namanya Pendeta Paulus Sugeng. Ya, namanya Pendeta Paulus Sugeng Wijaya kalau tidak salah. Itu menarik kaki saya dan saya menolak. Pak, nggak usah Pak, yang lain saja, lanjut saja. Jujur Pak, saya menarik kaki saya gitu. Tapi udah sini aja, nggak apa-apa, sini aja gitu. Dan disitulah saya menangis. Kenapa? Saya merasa tidak layak lah. Siapa saya ini? Dia seorang pendeta, dia seorang yang saya kagumi, dia seorang penulis besar, dia seorang pengajar yang sangat baik, tapi membasuh kaki saya. Dan kalau Bapak Ibu kita tadi memilih membasuh dan tidak mau dibasuh,
kita sama dengan salah satu murid Tuhan, yakni Simon Petrus. Simon tidak mau dibasuh. Simon berkata, "Ya Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Dan kemudian Simon juga kembali berkata, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku selama-lamanya." Kenapa? Karena Simon sadar siapa dia, siapa Tuhan Yesus. Dan kalau memang demikian, dia tahu benar tangan siapa yang akan menyentuh kakinya yang kotor. Tentu kita tahu kaki itu adalah lambang yang kotor, tetapi penekanannya adalah orang Yahudi itu berpikirnya segala sesuatu yang baik itu ada di atas, yang jelek ada di bawah. Itulah kenapa surga dalam bahasa Ibrani itu disebut Syamayim. Mayim itu artinya langit, berarti surga itu ada di atas langit. Sedangkan alam maut itu namanya Sheol, itu istilahnya dalam Ibrani, bahasa Ibrani Sheol, itu ada di bawah. Sehingga Simon Petrus sadar benar bahwa dia tidak layak dibasuh oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi menarik adalah jawaban Tuhan Yesus di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, kepada Simon, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Yesus tidak langsung menjawabnya. Yesus tidak meladeni keraguan ataupun penolakan Simon, akan tetapi Yesus mengatakan, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Jawaban Yesus ini punya sifat yang dinamakan futuristis atau bersifat hal yang masa depan yang kita semua tidak tahu. Kenapa demikian? Yesus ingin berkata bahwa apapun kejadian yang saat ini sedang kita terima, sedang kita alami, baik itu sukacita, baik itu derita, baik itu nestapa, kita tidak tahu maknanya sekarang. Kita akan tahu besok, suatu saat nanti kita baru bisa mengartikan, oh maksud Tuhan itu begini ya. Bukankah begitu dalam kehidupan kita? Kita dulu pernah dibuat pusing 7 keliling dengan sebuah permasalahan. Kemudian permasalahan itu berlalu, lalu kemudian selang berapa bulan atau mungkin berapa tahun, bahkan belasan atau puluhan tahun baru kita bisa menjawab, oh maksud Tuhan itu ini ya. Pada peristiwa Kamis Putih ini ada sebuah pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, terkadang kita tidak tahu apa maksudnya. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, ada tangan yang menyentuh kita, yakni tangan Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu dalam segala misteri apapun itu, kalau tangan Tuhan menyentuh, membasuh kita, memurnikan kita, apa yang akan menjadi ketakutan kita lagi? Bukankah itu keyakinan dasar umat Kristiani? Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan menyapa, Tuhan memelihara, di sanalah ada damai sejahtera. Meskipun kita tidak tahu apa arti dari semua ini. Termasuk sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau boleh saya membocorkan sedikit rahasia dari Panitia Hari Besar Gerejawi PHBG tahun 2020 begitu ya. Sudah dirancangkan nanti di gereja Kamis Putih nanti menyusun kursinya begini. Nanti yang akan membasuh orangnya ini. Nanti yang menyiapkan ini panitia yang ini, yang menyiapkan ember, yang airnya, kainnya, teknisnya disiapkan dengan sedemikian rupa. Itu rencananya. Itu planningnya. Tapi nyatanya sekarang apa? Di dalam peristiwa Kamis Putih yang biasanya atau idealnya atau seharusnya kita saling membasuh, kita saling bersentuhan satu dengan yang lain, tetapi ternyata kita tidak bisa saling membasuh. Bahkan membasuh. Jangankan membasuh, bersentuhan pun tidak. Bukankah ini merupakan sebuah misteri yang tidak bisa kita jawab? Apakah gereja salah? Loh Pak, gereja salah Pak. Harusnya gereja tetap melakukan pembasuhan, kan ini perintah Tuhan.
Tidak bisa begitu. Kita harus tetap mengingat bahwa pembasuhan itu adalah sebuah simbol. Apakah tujuan umat Kristen itu ketika kita keluar dari gereja kita membawa sesuatu lalu kemudian kita bawa air, bawa alat lalu kita menghentikan orang di jalan membasuh kakinya? Tidak itu kan. Itu adalah sebuah simbol. Dan simbol, saya mengatakannya sejak lama, simbol itu selalu mengarah pada sebuah tujuan atau makna atau arti yang pasti mendalam kalau simbol itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa maknanya? Lalu apa tujuannya? Nah, membacanya pada pasal 13, pada ayatnya yang ke-34 dan yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Tujuan Kristus membasuh adalah memberikan teladan untuk kita saling mengasihi. Itulah tujuannya. Dan kalau memang tujuannya adalah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, berarti ketika kita tidak saling bersentuhan saat ini, berarti kita sedang mengasihi satu dengan yang lain. Loh kok bisa? Loh iya. Kita tidak tahu kan siapa yang terjangkit virus, siapa yang membawa virus. Jangan-jangan saya sendiri kayaknya sehat begini, ketoknya seger begitu. Jangan-jangan saya adalah carrier atau yang disebut pembawa virus itu. Sehingga kita sekarang beribadah di rumah masing-masing dalam rangka bukan karena kita takut virus, tidak. Tapi karena kita saling mengasihi, kita tidak mau melukai yang lain, kita tidak mau memberikan virus itu kepada yang lain. Dan ternyata ada sebuah misteri yang harus kita gali pada saat ini. Mungkin kita bisa menerkanya sedikit, tapi saya selalu meyakini dalam kehidupan ini selalu menyediakan misteri yang tidak bisa kita jawab saat itu juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk setiap kita yang pada saat ini kita mengalami sebuah peristiwa, entah itu sukacita besar, entah itu dukacita yang mendalam, yang mungkin membuat kita hampir berputus asa atau menyerah. Jangan menyerah Bapak Ibu. Meskipun ini adalah misteri yang tidak bisa kita jawab, Tuhan maunya apa? Oh Tuhan, apa maksudmu dalam kehidupanku? Kita tidak bisa menjawab. Tetapi ada tangan yang membasuh kita. Ada sebuah simbol di mana Dia mau merengkuh kita dalam setiap kelemahan kita. Dan itulah peristiwa Kamis Putih. Tidak usah meragu. Saya teringat akan sebuah lagu yang ditulis oleh Paul McCartney, salah satu personil The Beatles, gitu ya. Kalau kita pernah mendengar lagunya, yang katanya termasuk lagu terbaik dalam jajaran lagu-lagu terbaik sepanjang masa, judulnya Let It Be. La 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 gitu nadanya. Ada sebuah penggalan lirik tuh begini. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. There will be an answer, let it be. Akan ada jawabannya kok kelak. Tetapi ini semua biarlah berjalan, biarlah berlalu, biarlah kita melaluinya. Apapun yang sedang kita jalani, meskipun ini adalah misteri. Selamat memasuki dan selamat merayakan misteri Tuhan. Dan kita senantiasa meyakini Tuhan ada dalam misteri itu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selamat menghayati dan merayakan Kamis Putih saudara-saudaraku semua. Tuhan yang membasuh kaki para murid itu. Tuhan juga yang membasuh kaki kita, seluruh dari diri kita, hati kita, pikiran kita, supaya kita tetap menjadi murid-muridnya yang murni. Sehingga kita bisa saling membasuh dalam artian saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan beserta kita sekalian.
Hosiana. Amin. Saat hening untuk kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sebagaimana Simon yang merasa bingung akan peristiwa itu, di mana dia menyadari bahwa kakinya, bahwa dirinya adalah sesuatu yang kotor, dan Engkau mau membasuhnya. Tangan-Mu yang kudus, tangan-Mu yang suci itu mau menyentuh dan membasuhnya. Kami pun merasa kebingungan dalam kehidupan kami. Kami tak mampu menjawab misteri-misteri dalam kehidupan kami. Kami tak bisa tahu apa yang menjadi masa depan kami. Apakah maksud dari sakit yang Tuhan berikan? Apakah maksud dari keluarga yang sampai pada saat ini tidak berhenti kami pergumulkan? Apakah maksud dari Tuhan atas seluruh kehidupan kami? Jujur kami tak tahu ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami mensyukuri, kami berterima kasih karena Kau meyakinkan kami bahwa kelak kami akan mengerti, bahwa kelak kami akan mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi makna dari seluruh rencana Tuhan dari seluruh kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa memegang kami. Kau tak pernah tinggalkan kami sendirian. Kau terus bersama dengan kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak menjadi manusia yang congkak dan pongah. Seakan-akan kami tahu segalanya dan kami mampu menjawab semuanya. Tidak ya Tuhan, kami punya keterbatasan. Dan di dalam setiap misteri ini, ajar kami senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa setia kepadamu, mengikut-Mu, bahkan masuk kepada jalan penderitaan, masuk kepada via dolorosa itu. Ajar kami ya Tuhan untuk setia. Ajar kami untuk setia masuk dalam misteri di mana Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menutup renungan kita pada saat ini dengan kembali menyanyikan pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat menghayati dan merayakan Kamis Putih. Tuhan mengasihi kita semuanya.